Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-107 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Nia Deviana sebagai Nyi Lemus, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Luka-luka yang diderita Arya Dwi Pangga agak parah, dan yang paling berat adalah lengan kirinya yang patah. Nyi Lemus kebingungan melihat majikannya mendadak pingsan. Tapi kemudian dia punya gagasan memanggil seorang dukun patah. Maka perempuan tua itu pun bergegas pergi meninggalkan Arya Dwi Pangga yang tak sadarkan diri. Sementara itu, Arya Kamandanu sedang dalam perjalanan menuju Manguntur Selatan ke rumah Pamungsu. Kudanya yang berwarna coklat tua kelihatan tegar dan perkasa ketika memasuki wilayah desa Manguntur, menapak di atas jalan berbukit-bukit. Benarkah ini rumah Pamungsu? Iya benar. Tuan siapa? Saya Arya Kamandanu. Arya Kamandanu? Kalau begitu, Tuan adalah saudara muda Gusti Arya Dwi Pangga. Iya, Arya Dwi Pangga itu kakakku. Apakah Tuan mencari Gusti Dwi Pangga? Wah, sayang sekali. Tidak, saya tidak mencari Arya Dwi Pangga. Saya mencari seorang wanita bernama Mesin. Apakah dia ada di sini? Mesin? Kami tidak mengenal wanita yang bernama Mesin. Di rumah ini hanya ada seorang wanita, dan itu adalah istri saya ini. Iya, benar Tuan. Kami tidak berbohong. Di rumah ini wanitanya ya hanya saya ini. Dan nama saya bukan Mesin, Tuan. Istri saya ini nama kecilnya Taberi, bukan Mesin. Maaf, saya tidak percaya. Saya yakin wanita yang saya cari ada di sini. Mengapa kalian tidak berterus terang saja? Berterus terang bagaimana, Tuan? Orang yang Tuan cari tidak ada di sini, Tuan. Mungkin salah. Mungkin dia tinggal di rumah yang lain, bukan di sini. Kalau begitu saya tidak mempunyai pilihan lain. Saya terpaksa menggeledah rumah kalian. Tunggu, Tuan, tunggu. Saya tahu kalian telah berdusta. Kalian berusaha melindungi kepentingan kakak saya. Tuan. Arya Kamandanu tidak lagi mengindahkan teriakan Pamungsu. Dia langsung menyerbu masuk ke dalam rumah. Nah, bagaimana Tuan? Bukankah sudah kami katakan tidak ada? Tuan sudah lihat sendiri kan, bahwa tidak seorang pun tinggal di rumah ini, kecuali kami sendiri, Tuan. Ruangan apa di sebelah itu? Itu gandok, Tuan. Ruangan tempat kami menyimpan barang-barang. Kalau kebetulan panen jagung, ketela rambat, bawang, atau palawija, kami selalu menyimpannya di ruangan itu. Mungkin wanita yang Tuan cari itu berada di rumah lain, Tuan. Mungkin di rumah tetangga kami. Yang jelas bukan di sini, Tuan. Baiklah, saya percaya. Tapi sebelum pergi saya akan memeriksa gandok itu dulu. Tuan, tidak ada apa-apa di situ. Nyi Pamungsu menggamit tangan suaminya. Mereka kelihatan cemas. Mereka hanya bisa melihat Arya Kamandanu yang terus melangkah ke arah gandok atau rumah kecil yang ada di sebelah.
Ruangan ini jelas ditempati orang. Bukan ruangan untuk menyimpan hasil panen seperti yang dikatakan istri Pamungsu. Oh, bukankah selendang ini yang biasa dikenakan Meisin? Ya, aku ingat. Dia sering mengalungkan selendang ini untuk menahan udara malam yang dingin. Oh, kalau begitu, dia benar-benar ada di sini. Tapi, kemana dia sekarang? Apakah dia sudah tahu kedatanganku kemudian bersembunyi? Oh, ada jalan melalui belakang gandok ini. Nah, aku lihat banyak tapak kaki manusia. Ke arah mana jalan ini ya? Pasti menuju ke suatu tempat. Baiklah. Aku akan mengikuti jalan setapak ini. Arya Kamandanu lalu melangkah ke arah jalan setapak. Kemudian dia mulai menyusuri jalan itu yang banyak terdapat tapak kaki manusia di tanah yang lembab. Semua ini gara-gara siapa, Kakang? Gara-garamu juga, kan? Karena kau tidak berani mencegah keinginan Gusti Dwi Pangga. Kau menuruti saja apa kata-katanya. Nah, akhirnya kita yang ketiban susahnya, Kang. Sebentar, Nyi, sebentar. Semua ini kulakukan untuk siapa? Untuk kita, bukan untukku sendiri. Coba, kalau sampai aku berani mencegah keinginan Gusti Dwi Pangga, lalu Gusti Dwi Pangga marah dan kecewa, apa kita juga tidak susah? Aku akan dipecat. Nah, penghasilanku akan merosot. Kita akan menjadi miskin lagi. Bahkan mungkin kita akan miskin seumur hidup. Kau mau kita miskin seumur hidup? Iya, jangan sampai begitu, Kang. Maka itu, semua ini bukan salahku. Lalu salah siapa? Sebenarnya yang kebangetan itu ya Gusti Dwi Pangga, Nyi. Tapi ya, aku mau bagaimana lagi? Kita butuh uang, ya kan? Iya, memang, Kang. Seringkali uang bisa membunuh hati nurani manusia. Apa Tuan Kamandanu itu masih ada di gandok? Sudah tidak ada. Sudah pergi lewat pintu belakang. Waduh, kalau begitu dia pasti menemukan Nona Meisin. Kakang, dari mana ya dia bisa kenal Nona Meisin itu? Entahlah dari mana. Oh iya, mungkin dari istrinya Gusti Dwi Pangga, dari Nini Ratih. Mungkin Nini Ratih pergi ke Kurawan, lalu melaporkan perihal Nona Meisin pada ayah mertuanya. Nah, sekarang ayah mertuanya, Empu Hanggareksa, menyuruh adiknya Gusti Dwi Pangga menyusul Nona Meisin kemari. Aku heran. Laki-laki seperti Gusti Dwi Pangga itu, apalagi yang dicari? Punya istri cantik, punya anak, punya kekayaan dan usaha dagang yang maju pesat. Kok masih juga menggait wanita lain? Namanya laki-laki, Nyi. Selalu saja kurang puas. Sudah punya dendeng sapi, masih pengen dendeng celeng. Nanti pengen lagi dendeng babi. Lalu dendeng ular atau kancil. Pokoknya selalu tidak puas. Kakang, apa semua laki-laki begitu? Iya, katanya sih begitu. Kau juga begitu? Ya tidak. Kalau aku tidak, Nyi. Awas kau. Kalau kepingin dendeng macam-macam, kupingmu atau hidungmu nanti ku geprek. Ku buat dendeng. Aduh. Lepaskan, Nyi. Aduh, sakit. Aduh. Sementara itu, setelah menyusuri jalan setapak, maka Arya Kamandanu tiba di tepi sungai yang besar. Dan di atas sebongkah batu hitam yang berbentuk pipih, dia melihat seorang wanita sedang duduk memandang arus sungai di depannya.
Mesin. Mesin. Apa yang kau lakukan di sini, Mesin? Aku melihat arus sungai di depan itu. Kau ingat pertemuan kita yang pertama dulu? Waktu itu aku tengah kebingungan mencari 3 jenis daun untuk ramuan obat suamiku yang terluka parah. Kau kutemui sedang duduk di akar pohon sambil memandang arus sungai di bawahmu. Kau lalu berkata bahwa arus sungai itu sangat menyenangkan untuk dilihat. Iya, aku memang pernah mengatakannya padamu. Waktu itu aku masih menjadi seorang pengembara yang tak tentu, yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Aku hidup hanya sekedar hidup saja, tak mempunyai rencana, tak mempunyai tujuan ataupun arah. Kakang, kukira semua manusia adalah pengembara dalam rimba belantara kehidupan yang serba tak pasti ini. Tak seorang pun tinggal menetap di suatu tempat, walaupun hanya dalam waktu sehari saja. Semua pasti akan mengalami perubahan, perpindahan, pergeseran. Mesin, mengapa kau pergi meninggalkan Kurawan? Aku tidak percaya bahwa kau tidak tahu mengapa aku pergi dari Kurawan, Kakang. Kau membuat kami semua kebingungan. Aku sampai mencarimu siang malam. Sudah berapa puluh desa ku jelajahi, berapa puluh bukit ku daki. Tapi kau tak aku temukan juga, Mesin. Ayahanda Hanggareksa sangat menyesal. Dan sekarang beliau dalam keadaan kurang sehat. Mengapa kau pergi, Mesin? Mengapa kau lari dari kami? Kalau kau tidak suka pada kami, kalau ada yang mengganggu pikiranmu selama tinggal di rumah kami, kau bisa berterus terang. Kakang Kamandanu, aku minta maaf karena telah menyusahkan kalian. Tapi aku sebenarnya tidak ingin lebih menyusahkan kalian dengan tinggal bersama kalian di Kurawan. Jangan kau berkata begitu. Percayalah, Kakang, aku hanya akan menyusahkan kalian. Ayahandamu benar. Kalau ditimbang-timbang, sebenarnya kehadiranku lebih banyak menyusahkan daripada menguntungkan. Aku adalah wanita asing. Aku datang dengan membawa masalah yang berat sebagai pelarian atau buron pemerintah. Apakah kau merasa mendapat ketenangan di sini? Aku tidak tahu, Kakang. Sungguh, aku tidak tahu. Bukankah kau ingin memperoleh ketenangan? Khususnya ketenangan batin, ketenangan jiwa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu lagi apa sebenarnya yang kucari dalam hidup ini. Aku hanya merasa seperti benalu yang tumbuh menumpang dalam tubuh pohon lain. Tapi aku tak ingin menjadi benalu, Kakak. Karena itu akan merusak pohon-pohon yang dibutuhkan orang banyak. Sudahlah, Mesin. Ayahanda sangat menyesal. Dan beliau sekarang sangat mengharapkanmu untuk kembali ke rumahnya. Tidak, Kakak. Aku tidak bisa. Mesin. Aku tidak bisa, Kakak. Semua ini masih bisa diperbaiki. Kembalilah ke Kurawan. Dan lihat, semuanya akan menjadi baik seperti semula. Tidak, Kakak. Aku tidak mau kembali ke Kurawan. Apakah karena Arya Dwi Pangga? Aku tidak bisa mengatakannya padamu. Aku tidak bisa berterus terang padamu. Ini adalah persoalan yang sangat pribadi. Baiklah. Aku tidak akan memaksa. Maafkan aku, Kakang Kamandanu. Kau bebas. Kau boleh tinggal di mana kau suka. Kakang, kau jangan salah paham. Aku pulang.
Semua ini gara-gara Kakang Dwi Pangga. Dialah biang keladinya. Dia selalu mengacau ketenanganku. 5 tahun yang lalu, dia hampir saja membuatku gila karena nari rati. Sekarang dia akan mengulanginya dengan mesin. Oh, kenapa kau selalu menyakiti hatiku, Kakang Dwi Pangga? Mengapa kau selalu menginjak-injak harga diriku sebagai laki-laki? Apa salahku padamu? Apa salahku? Bagaikan orang gila, Arya Kamandanu duduk berguncang-guncang di atas punggung kudanya. Dan kuda itu berlari bagaikan kesetanan, menyusup di sela-sela pohon, melompati parit, menerjang semak belukar. Apa salahku? Nona Mesin? Apa, Nyi? Nona tidak apa-apa? Memang kenapa? Tidak. Saya takut Nona mendapat kesulitan. Tadi ada orang mencari Nona. Dan sepertinya orang itu sudah mengenal Nona dengan baik. Aku pun sudah mengenalnya, Nyi. Dia Kakang Kamandanu. Nona mungkin belum tahu. Dia adalah adik kandung Gusti Dwi Pangga. Apa benar begitu, Nyi? Iya. Gusti Dwi Pangga adalah putra pertama Empu Hanggareksa, seorang pembuat senjata pusaka yang terkenal di desa Kurawan. Lalu, apa maksud Arya Kamandanu datang ke Manguntur ini, Nona? Kakang Kamandanu mau mengajakku kembali ke Kurawan. Tapi, aku tidak bersedia, Nyi. Tidak bersedia? Mengapa tidak bersedia, Nona? Apakah Nyi Pamungsu keberatan aku tinggal di sini? Bukan begitu. Nona Mesin jangan salah sangka. Saya hanya tidak ingin Nona mendapatkan kesulitan. Saya tidak ingin Nona Mesin bertambah susah dan menderita. Saya kasihan pada Nona. Terima kasih atas perhatianmu, Nyi. Tapi saya tak bisa kembali ke Kurawan. Nona Mesin, menurut pendapat saya, mulai sekarang ini Nona harus menjauhi Gusti Dwi Pangga. Bukankah Nona sudah tahu? Bukankah saya sudah menceritakan bahwa Gusti Dwi Pangga sudah punya istri, bahkan sudah punya anak? Jangan menuruti saja apa kemauannya, Nona. Gusti Dwi Pangga itu memang wataknya begitu. Dia sudah terkenal senang bermain-main dengan wanita cantik. Saya tidak ingin melihat Nona Mesin menjadi korban permainan asmara laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sungguh, Nona, saya kasihan pada Nona. Karena itu, kalau Nona kembali ke Kurawan, maka Nona bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Nyi Pamungsu, terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Saya secara pribadi sangat menghargai niat baik Nyi Pamungsu. Tapi rasanya untuk kembali ke Kurawan sudah tidak mungkin lagi, Nyi. Soal hubungan saya dengan Tuan Dwi Pangga, tak ada yang perlu dirisaukan. Saya cukup tahu diri. Saya tidak akan merusak citra seorang wanita dengan menginginkan suami orang. Kakang Dwi Pangga, buka pintunya! Buka pintunya! Aku ada urusan denganmu! Arya Dwi Pangga, buka pintunya! Marilah kita rampungkan urusan kita secara laki-laki.
Mana Arya Dwi Pangga? Panggil dia keluar, cepat. Katakan bahwa aku, Arya Kamandanu, menunggu di halaman. Maaf, siapa tuan ini sebenarnya? Kau siapa? Saya abdi di rumah ini. Nama saya Nyi Lemus. Katakan pada gustimu bahwa Arya Kamandanu yang datang. Tapi tuan, Gusti Dwi Pangga sedang sakit. Mana mungkin beliau menemui tuan? Kalau dia tidak bisa keluar, akulah yang akan masuk. Minggir, Nyi Lemus. Nyi Lemus tidak mampu menghalangi Arya Kamandanu. Dia hanya bisa melihat saja dan mengikuti di belakangnya ketika laki-laki perkasa itu menerobos ke dalam. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Selamat menikmati. Arya Kamandanu sangat marah. Hatinya benar-benar terluka oleh perbuatan kakaknya. Karena itu dia memacu kudanya ke rumah Arya Dwi Pangga. Nyi Lemus berusaha mencegah, tapi Arya Kamandanu nekat menerobos pintu. Oh alah, jangan tuan, jangan. Minggir kau, Nyi Lemus. Jangan ikut campur urusan kami. Arya Kamandanu memeriksa seluruh ruangan, dan akhirnya dia menemukan Arya Dwi Pangga terbaring di atas tempat tidurnya. Kau memang manusia busuk. Kau masih bisa tidur dengan nyenyak, sementara orang lain kalang kabut akibat perbuatanmu. Ayo bangun, bangun! Ampun tuan, mana mungkin Gusti Dwi Pangga akan bangun? Beliau sedang pingsan. Lihat saja tuan. Aku sudah lihat. Pengecut ini pura-pura tidur karena dia mau bersembunyi dari tanggung jawab. Ayo bangun, pengecut! Jangan, tuan. Maaf, tuan. Gusti Dwi Pangga bukannya tidur. Dia pingsan. Sejak tadi dia pingsan. Saya sudah memanggil seorang dukun patah. Tapi sampai sekarang belum datang juga. Ayo, bangun Dwi Pangga. Bangun! Ampun, tuan. Mengapa tuan marah-marah di ruangan ini? Apa aku tidak boleh marah? Kau mau melarang aku marah, Nyi Lemus? Bukannya melarang, tuan. Tapi... Aku manusia biasa. Bukan keturunan para dewa yang sudah tidak bisa marah, tidak bisa senang, tidak bisa susah. Aku masih berdarah, berdaging. Lihat, mataku masih menyinarkan cahaya merah. Aku masih punya indera dan nafsu. Jantungku masih berdegup kencang. Aku masih bisa kecewa, sedih, dan kesal. Dan sekarang ini aku sedang kesal, Nyi Lemus. Kau tahu artinya kan? Ya, saya mengerti, Tuan. Tuan pasti mempunyai persoalan dengan Gusti Dwi Pangga. Dengar, Nyi Lemus. Orang ini, yang sedang terbaring ini adalah kakakku sendiri. Mestinya aku menaruh hormat pada orang ini, karena dia kakakku sendiri. Dia pun putra Empu Hanggareksa, orang yang terpandang di desa Kurawan. Tapi apa yang telah dilakukan orang ini telah menghapus semuanya yang berciri kebaikan. Bagiku sekarang dia tidak lebih dari seekor anjing kudisan yang selalu meneteskan air liurnya secara menjijikkan. Mau muntah rasanya, perutku menjadi mual. Ya, saya bisa mengerti. Tapi mengapa Tuan tidak sabar menunggu sampai Gusti Dwi Pangga siuman? Walaupun Tuan berteriak dan memaki-maki, walaupun Tuan mencela dan menyumpah sepanjang hari, Gusti Dwi Pangga tak akan mendengarnya. Dia memang tak akan mendengarnya, Nyi Lemus. Karena telinganya sudah tuli, matanya sudah buta. Dia hanya hidup berdasarkan nafsu semata-mata. Dia tak mampu melihat apa-apa kecuali nafsunya sendiri. Dia tak akan mendengar apa-apa kecuali bisikan iblis. Dunianya sudah gelap seperti kegelapan yang dipancarkan iblis. Nah, Nyi Lemus, sampaikan nanti pada gustimu kalau dia marah. Kalau dia tidak terima karena barang-barangnya rusak dan pecah, suruh dia menemui Arya Kamandanu.
Dwi Pangga. Aku sama sekali tidak menduga bahwa setelah dewasa kau justru akan menyusahkan orang tua. Kalau tahu begini, lebih baik kau jadi anak-anak saja selamanya. Ya, dulu waktu kau masih anak-anak, aku bisa merangketmu, menyabet pahamu atau menjewer kupingmu, dan kau lalu kapok, tidak melakukan kenakalan lagi. Kalau sekarang, aku tidak bisa melakukan apa-apa, sekalipun kau sudah melempari muka ayahmu ini dengan kotoran. Aku hanya bisa mengelus dadaku sendiri yang sudah semakin keribut ini. Ya, mungkin sudah nasibku. Barangkali tontonan yang bagus-bagus, yang indah-indah sudah habis. Sudah dimasukkan ke dalam kotak masa lalu. Dan sekarang, sisanya hanya tontonan yang menyakitkan mata, menyakitkan hati. Siapa itu? Saya, Ayahanda. Masuklah, Kamandanu. Nah, sini, Le. Duduk sini. Ya, Ayahanda. Bagaimana? Aku ingin tahu hasilnya. Kau sudah ke rumah Pamungsu? Sudah, Ayahanda. Juga sudah bertemu dengan Meisin? Sudah. Mengapa dia tidak kau bawa kemari, Le? Meisin tidak mau saya ajak kembali ke Kurawan. Saya sudah berusaha membujuk, tapi dia tetap keberatan, Ayahanda. Loh, apakah dia tidak mengatakan alasannya? Tidak, Ayahanda. Tapi saya tahu pasti mengapa dia tidak mau saya ajak ke Kurawan. Kakang Dwi Pangga. Semua ini karena ulah Kakang Dwi Pangga. Entah apa yang telah dia lakukan terhadap Meisin. Mungkin dia telah memikatnya dengan syair-syairnya, seperti yang dulu pernah dilakukan terhadap Narirati. Tapi saya benar-benar telah kecewa, Ayahanda. Saya kecewa sekali. Saya merasa menjadi manusia yang tak ada harganya. Kakang Dwi Pangga selalu merenggut kebahagiaan saya, ketenangan dan harapan-harapan saya. Ya, sudahlah, Komandan. Kau harus tabah dan sabar, Le. Saya tidak pernah merebut apa yang menjadi miliknya. Tapi mengapa dia selalu mengambil apa yang saya cintai? Mengapa dia selalu mencuri kebahagiaan saya? Saya tidak pernah memusuhinya. Saya bahkan merelakan Narirati diambil untuk dijadikan istri. Dan saya tidak pernah merasa dendam, tidak pernah berniat buruk padanya. Saya selalu sadar dan pasrah. Tapi saya masih manusia biasa, Ayahanda. Saya tidak bisa menahan diri terus-menerus. Le, Kamandanu, tenanglah. Sekarang kau istirahat dulu. Kau kelihatannya sangat lelah. Biarlah aku, ayahmu ini, membantu menyelesaikan persoalanmu dengan Meisin. Sudahlah, Ger. Istirahatlah di kamarmu sana. Besok, kau tentu akan lebih segar dan bisa berpikir lebih jernih. Dewi Sinta kemudian melahirkan 2 orang anak kembar laki-laki. Mereka diberi nama Lawa dan Kusa. Ketika Lawa dan Kusa sudah berangkat remaja, mereka ditugaskan mempelajari kitab-kitab sastra. Pada waktu itu, Rama sedang mengadakan upacara Aswameda. Lawa dan Kusa membacakan kitab sastra Ramayana. Rama lalu mengetahui siapa anak kembar itu. Dewi Sinta dan Empu Walmiki segera disuruh menghadap ke istana Ayodhyapala. Namun di hadapan Rama,
Dewi Sinta bersumpah, apabila dirinya betul-betul masih suci, maka raganya akan diterima oleh bumi saat itu juga. Sumpah itu didengar penguasa bumi, Dewi Pratiwi, yang segera memanggil Dewi Sinta ke dasar bumi. Rama sangat menyesal, kemudian berubah kembali menjadi Dewa Wisnu. Anakku, dia sudah tidur. Nini Rati. Kau Nyi Rongkot, ada apa Nyi? Angger Panji Ketawang sudah tidur? Sudah Nyi, baru saja dia tidur. Kelihatannya rewel terus. Iya Nyi. Saya juga bingung dan sedih. Panji selalu menanyakan bapaknya. Dia tidak mau tidur juga kalau tidak saya bujuk dengan dongeng. Baru saja saya mendongeng satu bagian dari cerita Ramayana. Ya, memang begitu Nini. Hubungan batin antara anak dan orang tua kadangkala sangat erat. Ada apa Nyi Rongkot? Apakah ada sesuatu yang penting? Nyi, kalau Angger Panji sudah tidur, Nini disuruh ke serambi depan. Gusti Hanggareksa ingin membicarakan sesuatu pada Nini Rati. Agaknya ada soal yang cukup penting, Nini. Baiklah Nyi, tolong kau jaga Panji sebentar ya. Saya akan menemui Ayahanda. Ya, baik Nini. Semua ini kesalahan suamimu, Rati. Kesalahan Dwipangga, anakku. Tapi barangkali aku juga ikut menaburkan benih kesalahan dalam diri Dwipangga. Mungkin karena aku tidak mendidiknya dengan baik. Ya, mungkin aku orang tua yang kurang bijak. Sehingga anakku kelakuannya sangat memalukan. Aku malu sekali. Aku minta maaf atas kejadian ini, Rati. Jadi bagaimana sekarang? Apa rencanamu? Saya akan kembali ke Manguntur, Ayahanda. Mengapa kau tidak di sini saja? Tidak, Ayahanda. Kasihan Panji. Dia terus-menerus menanyakan bapaknya. Tapi kau harus menghadapi suamimu yang wataknya begitu keras dan tidak senonoh. Saya mencintai Kakang Dwipangga. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang telah dilakukannya terhadap diri saya rela memaafkannya. Apalagi sekarang ini Kakang Dwipangga sakit. Tentu dia sangat membutuhkan kehadiran saya, Ayahanda. Nari Rati. Ya. Aku bangga sekali mempunyai menantu seperti kamu ini. Aku justru kasihan melihat nasibmu, penderitaanmu selama menjadi istri Dwipangga. Saya sudah menerima nasib, Ayahanda. Ya, baiklah. Kalau sudah menjadi keputusanmu, aku hanya bisa membekalimu dengan doa. Mudah-mudahan anakku dibuka hatinya, dijernihkan pikirannya, dan dikembalikan langkah-langkahnya ke jalan yang lurus. Kapan kau akan berangkat? Besok pagi, Ayahanda. Baik. Kamandanu. Ya, Ayahanda. Kulihat kau lebih segar sekarang, Le. Saya bisa tidur sebentar menjelang fajar tadi. Saya sangat mengantuk dan lelah, Ayahanda. Kau harus istirahat cukup, ya.
untuk menjaga kesehatanmu. Saya lihat Narirati sedang berbenah bersama Bibi Rongkot. Dia mau pulang ke Manguntur pagi ini. Itulah sebabnya kau kusuruh membangunkan Nyi Rongkot. Antarkanlah Narirati dan anaknya ke Manguntur, Kamandanu. Maaf Ayahanda, saya tidak bersedia. Apa kau tidak kasihan pada kakak iparmu itu dan pada ponakanmu itu? Saya kasihan pada mereka, tapi saya ingin bertemu lagi dengan Kakang Dwi Pangga. Kau ini tidak usah ketemu dengan Dwi Pangga. Untuk apa ketemu dengannya? Jangan hiraukan manusia satu itu. Anggap saja tidak ada. Kalau kau mengantarkan Narirati ke Manguntur, lakukanlah itu untukku. Di samping juga untuk mereka yang perlu mendapat perhatian secara baik. Baiklah Ayahanda, saya akan mengantarkan mereka. Kau tidak perlu mengantarkan sampai ke rumahnya. Cukup sampai di tikungan jalan yang menuju ke rumahnya itu. Mengapa begitu Ayahanda? Karena aku ingin kau ke rumah Pamungsu. Temui lagi Mesin. Menemui Mesin? Ya. Apakah masih ada gunanya Ayahanda? Sudah jelas dia tidak mau kembali ke Kurawan. Mungkin dia lebih kerasan tinggal di rumah Pamungsu. Bukan begitu persoalannya, Kamandanu. Yang paling utama ialah kau harus segera merampungkan masalahmu dengan wanita itu. Karena itu, kau harus bisa membujuk dia agar mau kembali ke rumah ini. Setelah itu, aku akan mencari kesempatan untuk membicarakan hal ini dengannya. Iya, saya masih belum yakin Ayahanda. Kau boleh tidak yakin, tapi kerjakanlah. Jangan biasakan menggantung persoalan. Ayo, berangkat sana. Itu, Narirati sudah menunggu di pintu halaman itu. Baik Ayahanda. Narirati segera naik ke atas gerobak kuda setelah berpamitan pada ayah mertuanya. Panji Ketawang diam saja ketika si kakek Empu Hanggareksa menciumi rambutnya yang tebal dan hitam. Bocah itu melihat tangan ibunya melambai, kemudian berlari ke atas gerobak. Sebentar kemudian gerobak bergerak menyusuri jalanan berbatu. Arya Kamandanu mengiringi di sampingnya dengan kudanya yang perkasa. Mengapa berhenti di sini, Bu? Ayo terus saja. Kita istirahat sebentar, Panji. Biar kuda itu minum dulu. Dia pun haus seperti kita, Nak. Bu, aku ikut paman saja naik kuda. Jangan, Panji. Di sini saja bersama ibu. Iya, kau menemani ibumu. Kalau kau ikut paman, ibumu tentu akan sendirian. Kasihan kan? Kau masih sering pergi ke tepi Padang Ilang Adik Kamandanu? Tidak. Aku sudah lama melupakannya. Kukira sudah cukup kita istirahat. Kuda itu sudah segar kembali setelah minum. Mari, kita lanjutkan lagi perjalanan. Gerobak kuda yang dinaiki Nariratih dan anaknya terus bergerak menyusuri tepi Padang Ilalang. Arya Kamandanu sekali waktu mempercepat lari kudanya untuk melihat-lihat suasana di sekitar perjalanan kakak iparnya. Setelah dirasa aman, baru dia kembali mengiringi gerobak di sebelahnya. Matahari telah tinggi ketika roda-roda gerobak meninggalkan batas desa Kurawan dan mulai masuk ke wilayah Manguntur.
Maaf, aku hanya bisa mengantarkan sampai di sini. Terima kasih, Adik Kamandanu. Mengapa Paman tidak mengantar sampai di rumah? Ayo, Paman. Bukankah Paman ingin main-main ke rumahku? Tidak, Panji. Paman ada keperluan penting. Lain kali saja Paman akan dolan ke rumahmu. Nah, Paman pergi dulu ya. Ingat pesan Paman. Panji tidak boleh nakal. Panji harus menjadi anak yang baik.